Makan, silakan lanjut. Baik, terima kasih Bang Goto, Masya Allah. Ya, untuk teman-teman Kristen kita lanjut diskusi, boleh silakan naik. Ya, kita diskusi by data dan ini memang tema yang sangat panas, yang sebelumnya sering digaungkan dari teman-teman Muslim, diskusi dengan teman Kristen, akhirnya terjadi pergesekan juga di teman-teman sebelah. Benarlah kata ayat Al-Quran, Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 157. Ketika Allah berfirman, wa ma qatal bismillahirrahmanirrahim, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walakin syubbiha lahum. Di situ dikatakan apa? Wa innal ladina ikhtalafu fihi lafisyakkim minhu ma lahum bihi min ilmin illa tiba'ad doni wa ma qataluhu yakina. Al-Qur'an mengatakan demikian. Bahwa di situ dikatakan sesungguhnya orang-orang yang berselisih paham tentang pembunuhan Nabi Isa itu benar-benar dalam keraguan-raguan tentang yang dibunuh itu. Mereka tidak mempunyai keyakinan tentang siapa yang dibunuh itu selain mengikuti prasangka belaka. Ya Allah, luar biasa ya. Al-Quran ini memang diuji dari dulu, diuji sampai sekarang diuji, dan benar ternyata Al-Quran ini benar ya. Mereka berselisih paham dan mereka tidak mengetahui siapa yang disalib. Terbukti. Bakta kok gampang kok. Tapi gini ya, sebelum Bang Jerry kita kaji dulu ya. Coba kalau kita melihat kronologi penyaliban ini sifatnya privasi. Artinya tidak ada yang tahu. Maksudnya yang tidak tahu ini, yang tahu ini adalah hanya musuh-musuhnya Yesus. Murid-murid Yesus itu kabur semua. Oke. Kemudian kalau baca di Matius 27:55 sampai 6, ini ada yang melihat perempuan-perempuan itu, dan banyak perempuan yang melihat dari jauh. Betul bahwa penyaliban itu sifatnya privasi. Kenapa tujuannya untuk privasi? Untuk menghindari ada saksi-saksi itu. Lalu ada cerita, ini ada penyaliban Yesus disalib. Ini siapa yang menceritakan itu? Murid-muridnya tidak ada. Maria Magdalena juga lihatnya dari jauh, privasi dia. Tidak bisa lihat dari jauh di Matius 27:5. Dan banyak perempuan-perempuan melihat dari jauh-jauh, dia bilang. Jauhnya 2 kali dia ngomongnya. Host, apa temanya? Artinya, dari jauh, jangan jauh-jauh lah. Jangan ditambah-tambahin lah. Oke, baik. Saya baca ya. Saya izin ya. Izin saya baca. Jadi saya ini kenapa saya dikatakan pinter oleh pendeta-pendeta pastor, karena saya menarasi berdasarkan data. Ini ya saya baca. Ini saya baca ya. Ini Lukas 23:49. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia dari Galilea, berdiri jauh-jauh. Nah, bilang jauh. Jauhnya 2 kali. Iya, kalau dia berjauh-jauh masalahnya Nggak sabar dulu tadi dia bilang jauh, bukan jauh-jauh. Sabar dulu, Jerry. Kita klarifikasi dulu, dikira saya ini menambah-nambah ayat. Di sini jauhnya 2 kali. Jauh-jauh. Ini jauh-jauh, bukan jauh. Nah, inilah Kristen ini. Sabar dulu. Kristen ini selalu merubah-rubah ayat. Apa yang tertulis dia rubah. Hantu dia jadikan Tuhan. Tuhan jadi hantu. Nah, ini saya bilang ya, seperti itu. Jadi di sini berdiri. Itu memang teman-teman Kristen suka framing. Di sini berdiri jauh-jauh, lihat ya, berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Jadi di sini melihatnya dari jauh. Kembali kepada penjelasan saya dari kajian saya. Jadi penyaliban ini adalah sifatnya privasi. Ya, pertama memang tidak disaksikan oleh murid-muridnya karena kabur semua. Kabur semua ya. Kalau memang penyaliban untuk penebusan dosa, ngapain kabur murid-muridnya? Saya ikut, ingin menyaksikan begitu kan? Gampang kok dia bilang. Buktinya kabur. Kedua, bahwa ini privasi karena yang melihat perempuan-perempuan yang dari Galilea yang mendampingi Yesus ini pun melihat dari jauh-jauh ya. Jadi sifatnya privasi seperti itu aja. Jadi siapa sih yang mengabarkan tentang itu Yesus yang disalib? Ya musuh-musuh Yesus itu. Makanya dikatakan yang musuh-musuh Yesus ini itulah bapaknya dari iblis. Iblislah yang memberitakan bahwa Yesus mati disalib. Gampang kok. Apa susahnya?
Framing dari dulu ini Baal suka framing. Silahkan gitu. Gitu aja mungkin dari saya ya. Jadi yang memberitakan Yesus disalib ini tidak ada yang menceritakan karena tidak ada yang melihat. Pertama dari murid-murid Yesus ya. Semua tidak ada yang melihat. Nah, lalu muncul ada cerita siapa sih? Katanya muncul Yesus disalib. Nggak usah terlalu panjang, nggak usah terlalu panjang. Jadi cerita itu, nggak usah terlalu cerita panjang. Yesus disalib itu dari Kamu kan musuh-musuh katakan, Yesus. Tidak ada murid-muridnya saksi. tidak Jadi ada melihat. Ada. Yohanes, kamu baca di Yohanes 19 ayat 25. Dan dekat sekali silahkan. berdirinya ibunya dan saudara ibunya, Maria istri Klopas dan Maria Magdalena. Siapakah mereka? Dari mana dia melihat? Dari mana dia? Dari dekat. Melihat dari mana? Dekat. Dari dekat. Dari jauh. Ini saya baca nih. Saya baca ulang ya. 1925. Ini. Oke, nggak apa-apa. 1925. Yohanes 1925. Kau baca. Oke, sebentar dulu. Sebentar saya baca ini yang ada dulu. Dan dekat salib Yesus Kristus. Kenapa Anda yang semua orang yang sabar dulu. Saya bacakan firman Tuhan. Yohanes 19. Kenapa Anda merintah saya? Saya ini orang pintar, tidak bisa didikte oleh orang botol. Sabar dulu ya. Saya baca dulu ya. Semua orang yang mengenal Yesus dari dekat, nah berarti orang dekatnya Yesus, ya kan? Termasuk perempuan-perempuan yang mengikuti dia, siapa? Maria Magdalena di sini. Ya kan? Berdiri jauh-jauh dan melihat semuanya itu. Berdiri dari jauh-jauh. Gampang kok kalian, kenapa sih diputar-putar? Ini orang-orang dekat dengan Yesus. Maria Magdalena dan lain-lain ini perempuan-perempuan ini dari Galilea dan mendampingi Yesus, yang melayani Yesus. Orang dekatnya Yesus itu melihat dari jauh-jauh, berdiri jauh-jauh. Jauhnya 2 kali, kau bilang 1 kali. Oke, terima kasih. Dari situ saya sudah jelaskan bahwa penyaliban ini sifatnya privasi. Memang tidak ini. Apa tujuannya? Yaitu untuk menghindari saksi-saksi. Kamu nggak ngerti ya, budaya. Jadi sifatnya privasi. Karena di sini, kenapa dia harus berdiri jauh-jauh? Tidak harus dekat-dekat. Macet kalian. Saya jawab. Kenapa dari mereka ini Jerry kau itu mengimani kitab, Jerry, kau itu mengimani kitab yang baru dibuat abad keempat. Yohanes 1925. Tahan dulu. Kalian ini mengimani kitab 1925. Yohanes 1925. ya. Anda ini mengimani kitab suci yang baru dibuat Yohanes 1925. Yohanes 19. Iya, itu kitabmu abad keempat, kitabmu. Kau mengimani kitabmu abad keempat yang dibuat oleh Eusebius, itu masalahnya. Yohanes 1925 mengatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara. Itu kitab kau dari abad keempat itu, dari abad keempat kitab kau. Yohanes 1925 mengatakan, dan dekat salib Yesus berdiri ibunya dan saudara ibunya. Maria. Ya itu sudah dibatalkan oleh Lukas. Itu dibatalkan oleh Lukas. Oke, kita baca di. Ini dibatalkan yang tadi, yang dekat ini dibatalkan oleh Lukas. Dibatalkan oleh Lukas. Di situ banyak perempuan yang melihat dari jauh. Dari jauh. Dari saya bilang dari jauh. Iya. Dari jauh kan? Betul. Aku pinter kok. Aku pinter. Artinya jauh kan, bukan dekat. Artinya penyalipan. Lalu kamu bilang tadi dari jauh. Artinya itu disaksikan oleh murid-murid Yesus dan ibunya. Murid-muridnya kabur. Saya tanya, Maria Magdalena termasuk muridnya enggak? Bukan. Tukang pijat. Maria Magdalena itu menjadi muridnya. Tukang pijat. Meskipun bukan 12. Maria Magdalena itu tukang pijat di Betani. Loh, yang mengurapi Yesus siapa? Disebut apa? Pengikut Kristus disebut apa? Hawariun. Pengikut Kristus disebut muridnya bukan? Hawariun. Pengikut Kristus disebut muridnya tidak? Belum tentu. Belum tentu pengikut Yesus. Buktinya Yudas muridnya bukan. Muridnya. Masa iblis muridnya Yesus?
muridnya kok tertulis itu. Iya, tapi Yudas nih, makanya muridnya itu bukan berarti pengikut. Buktinya Yudas ini saya bilang iblis. Murid itu Petrus bukan muridnya berarti tidak. pengikut. Petrus muridnya tidak, Petrus menurut kamu? Bukan, iblis dia. Oh, berarti 12 itu duanya itu iblis. Semuanya menurut Yesus. Menurut Yesus ya, kita tidak boleh menghujat ya. Oke, saya baca ya. Makanya Oke, saya baca. kamu itu Ah. jangan Oke, saya pakai data ya. Kita pakai data ya. Pelintir ayatnya. Kamu pelintir. Saya pakai data aja ya, teman-teman. Kita bicara Jadi tentang ketika Yesus mengatakan pertama kali Yesus. ini, jadi dikatakan apakah muridnya itu pengikut, belum tentu. Sedangkan Yudas ini katanya murid, tapi dia tidak mengikuti Yesus. Gampang kok jawabannya. Apa susahnya? Clear ya? Nah, apakah 12 murid Yesus ini iblis? Kita baca ya. Izin, kita tidak boleh menghujat. Kita pakai data ya. Nah, di sini ya. Sekarang saya tanya sama Sabar. kamu. Saat Yesus Ya, oke. berkata, jadikanlah murid segala bangsa menjadi muridku. Itu maksudnya apa? Jadi iblis maksudnya. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Ya. Murid apa? Murid Maksudnya iblis apa? atau bukan? Loh, murid Yesus kan? Yesus berkata Ya, murid gitu, iblis atau murid Yesus? Jadikanlah semua bangsa menjadi muridku. Oke, muridnya itu siapa? Yang Murid berkata iblis atau siapa bukan? itu? Oke, yang berkata itu Iya, siapa? aku kan bertanya tadi, Loh, kamu iya, bertanya, saya bilang murid iblis atau bukan? Yang berkata itu siapa? Ya kau jawab sendiri kok, ya, kitabmu kok. Yesus berkata, jadikanlah semua bangsa Oke. menjadi muridku. Oke, di sini saya pakai data izin ya. Ini saya baca ya Artinya apa? teman-teman. Kita pakai data ya, kita tidak boleh menghujat ya. Lah, Kita tidak boleh menghujat ya. Nah, kita pakai data ya. Menghujat. Apakah kalian bilang bahwa 12 murid ini pengikut? Bukan, belum tentu saya bilang. Pertama Yudas, iblis dia. Apa kau memasukkan Yudas ini ada pengikut Yesus? Betul. Oke, di sini kita pakai data ya. Apakah Petrus juga ada pengikut Yesus? Bukan, dia iblis. Nah, ini kita pakai data ya. Bukan kata saya, ini saya baca, izin teman-teman ya. Tolong dibesarkan host. Jadi kita tidak boleh menafsir, menjelaskan, framing atau menghujat ya. Kita hanya membacakan aja. Bisa dibesarkan host. Ini kita dibesarkan full bos boleh, karena ini datanya valid ya. Kita tidak Valid boleh apaan? menghujat. Loh, ya terserah kalau kitab kalian tidak valid ya terserah lah ya. Itu kan persepsi kamu. Loh, kok Itu persisi kan- saya? Loh, Saya baca ya. iyalah, kamu Coba. ke sana ke kiri kanan. Coba. Anda tadi berbicara 12 murid Yesus ini pengikut bukan? Oke, di sini baca. Markus 3:14. Islam tidak boleh menjelaskan, kalian yang harus menjelaskan. Markus 3:14. Ia menetapkan 12 orang untuk menyertai dia, huruf besar, dan diutusnya, huruf besar, memberitakan Bible. Siapa 12 orang ini? Silakan. Macet kalian. Sebentar. Silakan. Siapa 12 orang ini? Sebentar, sabar. Ya, silakan. bertanya. Silakan. Baru cari dia. Sebentar. Petrus. Ya, Petrus yang disebut batu karang. Siapa pertanyaannya 12 murid ya? Ada 12 murid kok. Nah, ya kan saya jawab. Petrus yang disebut Oh, iya, batu iya, karang. silakan. Ya toh. Yohanes. Ya. Habis itu Yakobus. Pakai data lah, pakai Nah, data, oke, belajar saya- gitu. Saya ambilkan datanya. Aja. Kamu Loh, sedang saya melawan ambilkan anggur datanya. asam lu. Kamu lagi Sam, melawan anggur katanya asam. suruh minta data. Katanya Ya suruh sudah minta cari dulu, data. jangan ngomong terus. Katanya Ya suruh Kak, minta sementara data. kamu Kok- cari data, saya sampaikan di sini ya. Anda ini sedang menghadapi Baal anak baik, si anggur asam. Jadi kita pakai data, Namanya juga jangan tantrum. Baal kan setan, Loh, iblis. ya nanti kita buktikan. Kita buktikan Baal ini siapa. Baal enggak? Kamu kan ngaku Baal. Iya, saya Baal, saya Baal. Baal toh. Betul, Kamu betul. Baal, Nanti Baal itu apa? Setan, Yesus. iblis. Yesus. Baal. Kamu kan ngaku Baal satu Yesus Baal. loh. Kamu ngaku Baal tuh? Yesus Kamu ngaku Baal itu. enggak? Kamu ngaku Yesus enggak? Baal itu. Iya, Kamu Baal ngaku saya. Baal. Iya. itu. Baal itu siapa? Baal Yesus. itu iblis. Ya Yesus. Sudah dapat belum ini? Dapat ini siapa? Dia mau tantrum. Oke, silakan. Silakan 12 orang ini siapa? Siap. Oke, siapa 12 orang ini? Loh, Nah, Simon dia kan Petrus. tadi teman-teman, Sebentar. kenapa saya bawakan ini? Dia Sebentar. mengatakan Simon bahwa 12 Petrus. murid Yesus ini pengikut. Simon Pakai Petrus. data lah, ayatnya mana? Tunjukkan open cam. Simon Petrus, Yakobus, Filipus, Bartolomeus, Thomas,
Matius, Yakobus. Ayo, apa lagi? Oke. Simon, Yudas Iskariot. Apa lagi? Oke. Ini, oke, Yudas, Ah. termasuk Yudas ya, ya oke ya. Gini, oke. Apa lagi yang bilang? 12 orang ini ditetapkan, oke? Lalu diutus. Sebelum ditetapkan dipilih dulu dong, betul? Ah, betul pastilah jawabannya ya. Jadi ada pemilihan, ada penetapan dan diutus. Maaf ya, kita tidak boleh menghujat sini ya. Sebelum ditetapkan ada pemilihan dulu. Pemilihannya di mana? Di sini. Gini kalau diskusi dengan saya, Yohanes 6 ayat 70. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu, yang 12 ini? Oke, namun seorang di antaranya Lucifer. Ya terus? Siapa di sini? Pasti kita tahu Yudas. ini adalah Yudas. Nah, Yudas ini pengikut betul. atau bukan? Pengikut Yesus bukan? Muridnya. Murid. Ya, pengikut bukan? Muridnya Yesus pertama. Aku tanya pengikut bukan? Muridnya Yesus pertama. Saya tidak 12 tanya murid, murid. pengikut bukan? 12 murid pertama. Saya tidak tanya murid, saya tanya pengikut bukan? Oh, tanya Ya, Kristen itu macam apa mula. katanya? Oke lah. Pengikut oke lah, bukan? Pengikut. Yang Berarti jelas, Yesus Alkitab pengikut. mengatakan, Betul. Alkitab mengatakan Yudas adalah dari 12 murid Yesus yang pertama. Betul. Nah, Tapi sudah Alkitab selesai. mengatakan Yudas ini adalah. Iblis. Nah, Itu masalahnya di mana? oke lanjut. Masalahnya di Masalahnya mana? kita lanjut. Oke lanjut, Ya, sabar masalahnya dulu di ya. mana? Sabar dulu, tenang. Iya silakan. Gampang aja, gampang ini. Jadi di sini ini pemilihan kan? Setelah dipilih, iblis ini, salah satu iblis ini diberitakan memberitakan Bible. Jadi Bible ini diberitakan oleh iblis, salah satunya Yudas. Oke. Gampang Begini. kok. Sebentar. Kok pertanyaan? Loh, Nggak ada pertanyaan di sini. Markus itu di ayat yang kamu bawa itu bicara tentang apa? Tentang apa pemberitaan Injil ini? Ada tulisan. Bicara, loh, mana kamu bicara? Ini Tadi memberitakan bicara Injil masalah- Bible. Loh, 12 menit tadi loh yang bilang salah satu. Oke, kita lanjut ya. Oke, pelan-pelan dulu ya. Kamu jangan potong-potong. Kok katanya kau bertanya. Kamu kan Iya potong-potong. apa sih? Loh, kamu kan Apa potong-potong. yang potong? Kamu tidak menyebut. Oke, lanjut. Kamu potong-potong. Coba kamu ulangi tadi. Ayat yang kamu bawa. Oke, tentang baik. 12 murid yang Baik. iblis itu dari mana? Itu Oke, bicara tentang apa? baik. Itu pertanyaannya. Oke. Ayo. Oke, saya ulangi ya. Markus 3:14 dulu, sabar, jangan dulu nih. Di sini ada menetapkan, mengutus. Sebelum menetapkan, sebelum diutus tentu ada pemilihan dulu loh. Pasti kan seperti pilpres lah, dipilih dulu nanti baru ditetapkan, dilantik. Kan begitu. Nah, di sini ada penetapan, berarti harus dipilih dulu. Nah, setelah kita datangkan data tadi, pada saat pemilihan itu sudah ditentukan satunya iblis. Itu yang menghakimi siapa? Yesus loh. Jangan dibantah. Kau bilang Yesus Tuhan. Yesus Bang pada Baal, saat bukan pemilihan. itu modelnya Bang Baal. Sahabat nanti Bang, nanti ada. Goreng- Ya nggak apa-apa, nanti salah Anda. Kalau saya tidak mungkin salah, tapi kalau Anda tidak setuju, Bukan gitu. Itu kan bukan sabar dulu Bang, sabar dulu. Kamu cara Oke, kabar. membacanya udah lompat-lompat, kamu potong-potong, kamu Sabar kamu dulu, kan- sabar dulu, sabar. Kamu kan mainnya begini. Sabar kan? dulu. Kamu kan Yudas potong-potong itu itu. terakhir dikenal sabar. iblis. Mau Namanya juga mengalahkan Baal. Yesus selama belum Tuh disalibkan kan, dia masih mulai kan panik, yang mulai baik. panik. Gini bro, Gimana sih? dia kan Baal. Oke, kita lanjut Dia kan ya, Baal. kita lanjut. Yesus kan berkata, Anda kan waktunya, Bapak Anda kan bertanya Garuda tadi, adalah minta iblis. jelaskan. Oke, baik. Di sini saya bilang ditetapkan dan diutus karena memang tadi sudah dipilih. Pada saat Bang, pemilihan namanya- sebelum namanya juga penetapan Baal. ini sudah ditentukan. Baal iblis. Aduh, Yesus kenapa sih? Di sini pada saat pemilihan Yudas Adalah ini iblis. sudah Mengaku sendiri ditetapkan iblis kok. adalah iblis. Yudas ini kan gitu, udah ditetapkan oleh Yesus salah satu namun seorang di antaramu adalah iblis. Kan pasti Yudas, kita ketahui lah ya, nggak perlu diulang. Yohanes itu Nah, bicara ini Markus. setelah di Kamu bicara sabar Markus atau dulu. bicara Yohanes? Sabar dulu. Markus. Kemudian Enggak. ini kan Kamu bicara- sabar dulu. Kenapa sih Anda nih kok panik gini ya? Dibacakan firman Tuhan nggak punya hikmat kalian ini. Harus punya hikmatnya Roh Kudus. Pemilihan dulu Kamu baru bicara ditetapkan. tentang- Nah, saat pemilihan ini Yesus sudah menetapkan Yudas nih iblis, kan begitu. Nah, baru setelah dipilih, baru di sini ditetapkan bahwa iblis ini termasuk dari 12 orang untuk memberitakan Bible.
Jadi Namanya Bible juga ini Baal. diberitakan Baal oleh itu salah satunya iblis. Makanya lari ke penyaliban ini diberitakan oleh iblis. Kan itu. Bapak segala dusta Saya adalah baca ya. iblis. Iya, Itu artinya iya, iblis. Yesus menetapkan 12 orang, salah satunya iblis untuk menyertai dia dan diutusnya salah satu iblis itu untuk memberitakan Bible. Nah, silakan. Kau framing itu. Itu salah itu. Kamu tuh Silakan, bicara salahnya di mana? Yohanes atau Jangan kena habis waktu perjamuan terakhir. kamu bicara tentang Markus atau Yohanes? Silakan, Saya tanya Bang. sama kamu. Kamu tanya tentang Markus atau tentang Yohanes? Yang kita bahas 12 orang, bukan Markus apa segala macam. Saya tidak percaya apa semua pun isinya, tapi kayak membacakan doang. Saya ini orang bukan debater, saya bukan apologet, saya ini seorang rabi, Tapi kan guru, mengarah menjelaskan framing, kepada Abang. kalian. Kamu framing. Namanya juga Baal. Ya silakan, framing Atau saya di iblis. mana? Ya Kamu silakan, mengatakan silakan. Kok kamu Bahwa- bilang ditetapkan satu orang langsung iblis? Kan bukan. Lah ini Yesus yang ngomong saat pemilihan, Kamu saat framing pemilihan, seperti itu. Bukan. saat pemilihan dia. Aku sendiri yang telah memilih kamu saat pemilihan. Dia bilang, yang 12 ini. Namun seorang di antaramu adalah iblis. Ini saat pemilihan, ini jelas Namanya ini. juga Baal. Baal kan iblis. Iblis kan Lihat bapak di bawah. segala dusta. Mau perjamuan kudus itu. Aduh. Nah, iya, dia bicara tentang Iya. Orang akan Iblis kan, betul Yudas betul ya. Oke, Kamu sekarang potong-potong gini. ayat nggak? Tolong Kamu potong-potong ayat jelaskan. nggak? Kamu potong-potong Jadi ayat nggak? jelaskan Kamu potong-potong ketika ayat nggak? Kamu Yesus akui dulu, kamu ketika potong-potong ayat Yesus nggak? sudah Kamu akui menghakimi dulu. ketika Kamu Yesus akui sudah dulu. menghakimi bahwa Yudas ini adalah Kamu akui iblis, dulu. Yesus sudah menghakimi. Tolong jelaskan bagaimana yang 11 termasuk Petrus, silahkan. Kamu akui kamu potong-potong ayat nggak? Kamu Nah, kan sebelum saya diberi jawab- waktu malah ini framing. Sebelum saya jawab, kamu mengakui dulu kamu potong-potong ayat tersebut nggak? Mana yang dipotong mana? Nah, kamu bicara tentang Markus, terus kamu gabungan dengan bicara tentang di Yohanes. Padahal terus? itu dua konteks yang berbeda. Dia bicara tentang Tapi 12 muridnya sama kan? Mau bilang sama kan? Bicara yang 12 murid ini yang kita bicara. Sama tidak yang 12 murid ini? kita bukan bicara tentang 12 murid. Nah ini ya kalian. Yang kita bahas 12 murid ini. Kamu, Oke, kamu kita lanjut ya, memframing pelan-pelan. bahwa Ya, Yesus nih. memilih iblis. Saya kan untuk ini. menciptakan iblis. Sebentar. Memang betul. Kamu memframing. Sebentar. Kamu memframing bahwa Memang Yesus betul. memilih iblis untuk memberitakan Injil. Kan seperti Betul. Betul. Iya toh. Dengan Iya, betul. dengan potong ayat sana, potong kiri kan. Oke, saya ulang ya. Kamu memotong. Ia ayat di menetapkan Markus, 12 kamu orang memotong. untuk menyertai dia dan diutusnya memberitakan Injil. Saya bilang tadi, jelaskan 12 orang ini siapa. Kan begitu awalnya. 12 Saya jelaskan. orang ini Oke. saat dipilih, Oke. ini kan udah Artinya ditetapkan nih, sabar dulu. Kamu memframing Oleh toh, kamu sabar memframing dulu. toh. Sabar, ini ada kata menetapkan, ada utusan. Ini sudah ditetapkan ini. Sebelum ditetapkan ada pemilihan dulu dong. Betul lah. Nah, saat dipilih, pemilihan Yesus mengatakan salah satunya adalah iblis. Kamu memframing nggak? Gampang kok, apa susahnya tuh? Kamu framing nggak? Kamu kan framing. Lanjut. Ya, silakan. Kamu framing. Tolong jelaskan. 71. Jadi kalau Yesus sudah menghakimi, jangan dibantah, Bang. Saya aja nggak berani. Bukan, ayat 71, Kalau Yesus lihat. sudah. Kenapa dibilang iblis? Karena dia akan Ah. menyerahkan Yesus. Yudas Iskariot itu. Iya, yang saya kayak gitu. tahu. Iya. Saya tahu. Iya, toh. Makanya Berarti Yesus untuk memberitakan menghakimi. Injil, kan? Artinya Makanya dia- Yesus dia- sudah menghakimi Yudas ini adalah iblis saat di pemilihan. Kan begitu. Bukan pilihan di situ, bukan. Ini. Salah. Bukankah Allah sendiri aku sendiri yang telah memilih kamu? Ini pengakuan. Lihat, Yang 12 ini. Namun jangan seorang berani. di antaramu iblis. Ini lihat, memilih. Tadi katanya Ini loh. Oh bilang nggak ada memilih. Sebentar. Dengar Sebentar. dulu. Kamu katakan tadi Petrus juga iblis. Tadi kamu katakan Betul. Petrus Oke, iblis. sekarang yang 11 gimana? Si iblisnya mana? Terus di mana? Ini Yudas. Katakan- Ini apa baca? Sebentar. Kamu katakan Ini tadi, baca. Petrus juga iblis. Oke, baik. Kamu Oke, katakan lanjut tadi, ya. Petrus iblis juga. Oh iya, Katakan betul. Petrus. Betul. Terus ini kok hanya satu doang? Oke, baik. Petrus, makanya saya ingin Ayo, kok baik. satu doang? Petrus adalah Artinya kamu iblis. framing, Oke. toh. Loh,
Kok saya framing? Oke, pertanyaan bagus. Kamu kan Pertanyaan salah. bagus, di mana Petrus dikatakan iblis? Oke, kita baca aja. Sudah Jadi tahu kalau kita sudah tahu. Enggak di ayat ya karena tersebut. ya makanya Saya ikut, diam saya dong. ikut. Oke, kita Tuh, lanjut. Sebentar. Ini ya. Saya ikut alur kamu. Saya ikut alur kamu. Anda kan Kamu bertanya. mengatakan, sebentar. Kalian yang bertanya, kalian yang panik. Saya ikut alur kamu. Ya oke, saya jawab dulu dong. Ya, oke, saya jawab dulu ya. Saya jawab dulu ya. Sebentar. Apa Loh, pertanyaan saya? kalian bertanya kok suruh saya Pertanyaan sebentar. saya apa? Seharusnya Pertanyaan kalau Pertanyaan saya itu kalau apa? di mana Yesus Pertanyaan saya apa? Petrus dikatakan iblis? Saya tidak. Oke, kita jawab ya. Di sinilah, ini ya. Jadi teman-teman, saya ini tidak sedang menafsirkan, tapi saya sedang membacakan Saya apa yang dikatakan tidak Yesus. Oke ya, baik ya. itu. Jadi di mana Petrus dikatakan iblis? Matius 16 ayat 23. Lihat gini ya. Maka Yesus berpaling dan berkata kepada siapa ini? Maniut. Kamu kan takut. Berkata kepada siapa Yesus? Sebentar. Nah, nggak bisa baca dia. Oke, saya ulang ya. Saya jawab. Itu, Tadi kan pertanyaan di saya bukan itu. mana? Pertanyaan Loh, saya bukan sahabat dulu. Sudahlah, jangan Pertanyaan diulang-ulang. Saya ini orang akademis, jadi tidak bisa tantrum. Saya ini tenang aja. Nanti saya beri kesempatan Anda. Itu kamu Tadi ada berarti- pertanyaan. Kau bilang mengatakan Pertanyaan saya Yesus apa, coba? iblis. Kau tadi Pertanyaan saya dia apa, mengatakan begini. Ya, ini kan mulai tantrum kan? Pertanyaan Panik saya dia apa? kan? Pertanyaan Oke. saya itu apa? Tadi dia bilang mengatakan, Pertanyaan saya itu Baal. apa? Baal, kamu tadi mengatakan bahwa Petrus iblis. Di mana datanya Petrus iblis? Ada memang betul iblis? Oke, kita baca ini datanya. Matius 16:23. Saya tidak Maka mengatakan Yesus itu. berpaling. Saya tidak mengatakan. Aku yang mengatakan ini. Tidak ditanya tentang Matius itu. 16:3. Saya Maka tidak- Yesus berpaling dan berkata Saya kepada tidak bertanya Petrus. tentang itu. Apa dia bilang? Nyala. Pertanyaan saya itu bukan Jadi terjawab ya. Anda harus paham. Silakan. tentang itu. Bang, Pertanyaan silakan. saya dengar. Semua muridnya dipengaruhi iblis. Salah satu Nah, itu jujur dia. Jujur, ini bagus. Supaya- Tepuk tangan, bertepuk tangan dulu, tepuk tangan. Ini supaya Bagus. dari penyalipan karena udah Betul. Oke, jadi jelas ya. Pertanyaan saya bukan Ah, itu. jadi Kamu si takut dengan Asela pertanyaan ini saya? berbeda dengan si Kularo. Kularo mengakui bahwa memang murid-muridnya dipengaruhi iblis. Betul ya? Tidak Oke, bertanya kita lanjut. tentang itu. bagaimana Artinya, Saya itu begini, dengar. Pertanyaan saya itu begini. Dia disogok dengan uang koin. Iya, saya paham. Oke, betul. Yang penting ada yang penting jujur aja, Bang, seperti itu. Supaya Bagus, jangan bagus itu. Tangkap Yesus tak juga. Bagus, bertepuk tangan buat Anda. Jadi di sini, Bertanya tentang itu. Pertanyaan saya. jadi cuma Markus begini. Markus Saya ikut 3:14, Yesus menetapkan 12 orang, 2 di antaranya iblis untuk menyertai dia dan bukan untuk itu. diutusnya memberitakan Bible. Betul tidak? Itu di Gampang kok. Apa susahnya? Dengar. Tapi Saya ya gini, tidak bertanya Markus itu. 3:14 Saya itu. ikut pernyataan kamu. Iya, iya betul. Berpikir. Kamu kan mengatakan begini. Ya lihat Kamu dua orang mengatakan begini. dua orang keroyokan biar dua sendiri dia ngomong dia. Betul yang dibilang Bang Ada- Akela, tapi kan Anda yang memframing. Oke, kita lanjut ya. Di sini ya. Markus 3:14. Ia menetapkan 12 orang, 2 di antaranya iblis untuk menyertai dia dan diutusnya untuk memberitakan Bible. Iblis, Anda salah. Lah itu tadi. Bukan itu. Ini. Mana? Dengar, itu mau penyalipan Ini. itu. Itu mau penyalipan. Saat Lah iya siapa ini? Siapa muridnya ini siapa ini? 12 orang ini siapa? Timingnya Judas kan betul? Beda dengan Markus 1:3-14 itu beda waktunya. Bagaimana ada berbeda? Jangan disatukan sama di. Oke, kita lanjut ya. Ada pelantikan kayak Tetapi- nggak ada. oh namanya juga Baal, bro. Tetapi gini. Ada Baal. Sekarang Baal itu Oh iya iblis. oh ya mulai orang tiga ini mulai keroyok kalau Baal sudah naik, masya Allah. Santai ya. Bang Axel. Jadi gini teman-teman yang Kristen, teman-teman Kristen yang di atas maupun di bawah, Islam tidak boleh menjelaskan, menafsir, framing atau menghujat, kita hanya membacakan saja. Silahkan lanjut. Apa yang mau dicapakan Yosua? ya, pertama-tama selamat. Ini sudah. Soleh Yosua, silakan. Bang Baal, kalau nampilin data jangan lama-lama kalau nggak digunakan. Nanti kena tuh. Iya, Oke. aturan tirungkat itu nggak boleh nampilin data terlalu lama. Kan sampean tadi sudah kena di akun satunya.
Bisa jebol lagi. Iya. Itu juga sering. absurd Ustaz ya. Alim, Ganti Ustaz aja Alim juga ininya. sering. Karena monoton. Ustaz Alim. Oke, saya dari tadi menyimak. Yuk Kang Boleh Dito saya masuk, Kang lanjutkan? Dito. Lebih orangnya lebih berilmu. Woi, takut Jangan semua pakai nih coba. Lantik lah. konteks Waktu penyaklah kasus iblis. Markus Sebentar. 3:14 jauh dengan Petrus itu, apalagi Dalam Yohanes konteks- 6:70 jauh. Nah, itu lihat. Kenapa Kristen dengan Kristen juga merepet semua, nggak ada yang didengar akhirnya. Satu-satu lah kalian ini. Ya, ini pasti ada yang berbeda ini. Si Aksela dengan si Kularo aja ada beda itu. Lanjut Wira, Joshua. Wira, penyelipan Yesus itu karya iblis apa kehendak Tuhan? Wira, Lanjut, Bang Aksela, lain mainkan itu. Wira dulu, dari Wira dulu. Penyelipan Yesus itu karya iblis apa kehendak Tuhan? Gimana? Penyelipan iblis itu penyelipan Yesus itu karya iblis apa kehendak Tuhan? Tidak ada tertulis. Waduh, kok nggak ada tertulis? Oh, jawab pakai apa Nah, coba? jawab, Mana jawab, saya jawab. jawab? Saya kan jawab berdasarkan Bible. Di mana tertulis? Ada nggak karya siapa coba? Nanti ada datanya. Yesua. Mana? Ya, saya coba menjawab. Ini yang lagi viral-viralnya itu ya. Coba kalau teman-teman kalau ada kata salah dari pihak Kristen, tolong dikoreksi. Saya juga belajar. Emang nggak ada benernya itu Yosua, emang nggak ada Jadi benernya. apakah ini gimana ini mau belum apa-apa dong? Nggak ada benernya. Kalau bilang kalau ada Rencana yang salah. penyalipan itu bukan rencana iblis. Itu satu. Oh. Kenapa? Di Yesaya 55 ayat 9. Sebentar dulu, berhenti dulu. Berarti Anda bukan pengikut Edis, Anda pengikut bom-bom. Saya di sini nggak berkata pengikut Edis atau bom. Loh, enggak, masalahnya Edis yang ngomong ini 2 hari yang lalu. Terserah, ini Kemarin dari malam. keimanan saya. Sebentar dulu. Bahkan sebentar sampai dulu. cakar-cakaran di komennya bom-bom. Sebentar dulu. Begini. Iya, jawab dulu. Anda pengikut Edis Apa atau yang pengikut dikatakan bom-bom? Pak Bom itu ada benarnya. Benar. Loh. Pak Bom itu berbicara tentang makro secara keseluruhan. Penyalipan itu adalah lambang keselamatan. Kalau Bang Edis ini mempersempitnya, dia begitu loh. Jadi gini saya terangkan dulu ya. Oh, jadi dia pengikut bom-bom. Bang Alif, nanti Aduh, saya- nggak usah dipanggil aduh. siapa ya, Nabi Luga ya, bikin kredit nanti. Sebentar. Kita harus tahu dulu salib. Hukuman penyalipan Takut sama luga semua. pertama Bukan, kali dia ngawur digunakan. dia. Sebentar, aduh. Oh, lanjut Bang Joshua, lanjut. Hukuman penyalipan pertama kali digunakan secara luas itu oleh bangsa Persia kuno. Itu harus tahu dulu. Nah, kau baca di mana Lah. itu? Iya kan kita sudah tahu belajar Ya itu. baca di mana? Kan orang-orang banyak yang nggak tahu. Sebentar. Mana salib dari Persia kuno? Sebentar. Lalu diadopsi itu oleh bangsa lain seperti Kartago dan Romawi. Jadi Kau baca di mana itu? sebentar. Penyalipan Sudah kan itu. itu. Berarti ajaran pagan ini, mengadopsi ajaran pagan. Sebentar ini dulu. ya. Aduh gimana sih ini? Yosua ini berarti mengadopsi ajaran pagan. Ya, silakan. Bukan metode penyerapan pagan begitu. Dulu, katanya ajaran Romawi kuno. Waduh, ini diskusi begini saya nggak bisa kalau begini dipotong-potong. Nggak bisa. Nggak enak kan? Nggak enak kan? Diskusinya begini nggak bisa. Iya, nggak enak Jadi- kan rasanya kan? Nubuat tentang Yesus itu sudah ada di Perjanjian Lama. Contoh Iya. ayatnya di mana Yosua di Yesaya. Nggak ada hubungannya dengan 7. penyalipan. Aduh, ini susah kalau begini caranya. Susah. Ya, atau gini aja, kau nanti jelasin apa yang kita ucapkan Susah itu gini. aja. Belum ini diterangkan sudah disela, jadi nggak Bukan dapat kau menerangkan intinya. apa, padahal poin pertanyaannya jelas. Kau mengikuti pernyataan ini Edis dulu atau pernyataan sebentar. atau pernyataan bom-bom. Cuman Nggak sederhana ada, itu. saya nggak akan menyinggung kedua orang itu. Sebentar. Nah, sementara ini tulisan poinnya Edis penyaliban karya Sebentar iblis. nanti kalau saya sudah jelaskan, baru Anda memposisikan di mana saya. Begitu Oke, loh. ya udah. Oke, penjelasan Saya- kamu ada berujung kan? Maksudnya ada referensinya kan? Silakan. Ada dong, ada pakai ayat kan. Nah, di mana? Silakan. Di dalam Yesaya 7 ayat 14, di situ dikatakan seorang 7:14. Aduh. Ya 7:14. Ya saya 7:14. Seorang Coba perempuan baca. muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel, Allah beserta kita. Kau salah bacanya. Kau salah bacanya. Coba kita baca lagi. Yesaya berapa? 7. Bentar, Yesaya 7:14.
7:14. Aku yang baca atau mau aku tampilin. Jangan menipu. Bentar, saya buka juga. Itu tadi hanya apa sebentar? Apa? Mau garang? Coba mengingat, coba menghafal kan. Namanya orang menghafal itu ada itu. 7:14 bab itu Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki dan ia akan menamakan dia Immanuel. Apa hubungannya sama Yesus? Nah, itu sudah satu nubuat. Yesaya 9 ayat 6. Nubuat siapa? Siapa yang dikenal Immanuel? Nubuat tentang Yesus, anak yang akan datang itu. Begini, ini Kang Dito ini dari dulu ya. Kalau saya diskusi, maka itu saya malas sudah sama masuk ke room Kang Dito. Ya udah. Karena sebelum saya ngomong itu sudah di-cut dulu, jadi nggak bisa. Ya karena Intinya kalau nggak ada di salah sini. nggak mungkin lah, nggak di-cut. Kau namanya menyesatkan publik. Jadi nanti sebentar Kang disangkut Dito, sama orang Kristen lainnya. sebentar Kang Dito. Nubuat penyalipan Yesus itu ada. Contoh Gimana? yang jelas itu di Mazmur 22 ayat 19. Mazmur 22:16. Ya, Nah, kita cross check. cross-check. Mereka membagi bagian pakaianku di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Terus Kang Dito bertanya, sebentar Nggak Kang ada. Dito. Di sini Kang Dito, tertulisnya sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombol penjahat mengepung aku, mereka 19. menusuk tangan dan kakiku. 19. Aduh. Kau bilang 16 tadi. Tetapi engkau Mas. Tuhan janganlah jauh. Ya kekuatanku segeralah menolong aku. Ini apa ini? Kang Dito ini. Mazmur 22 ayat 19. Iya, ini ku tampilin. Mazmur 22 ayat 19, mereka membagi-bagi pakaianku di antara mereka. Mana? Nggak ada nih. Tetapi engkau Tuhan, ini Mazmur 22:19. Wah, ini kitab. Bang Dito, itu Mazmur 22 ayat 19 ya. Itu nggak tahu itu Alkitab dari mana. Itu nggak ada. Itu Anda jangan tampilkan. Anda buka Alkitab. Loh, kok? Lah ini siapa? Nah, ini salah satu yang nggak benar. Kang Dito naik ke atas. Jangan 22 itu angkat. Oh, berarti 22:19 itu membagi bagian yang ini. pakaianku. Oh, 18 di sini, Bre. Ah, ngarang kau cetakanmu. Mereka membagi-bagi pakaianku. Ini kan masukmu. Di antara mereka dan mereka membuang undi atas jubahku. Betul tidak Kang Dito? Ya, Itu ini jaraknya kitab itu ya. Itu kan sudah ratusan tahun. Nah, mana digenapi Yosua? Anda baca di Matius 27:35. Kan begitu caranya Kang Dito. Di mana? Nah, Matius ya berapa? ampun, Mak. Buka Matius 27:35. Matius 27. Itu untuk Yesus dodol. Waduh. Gak apa-apa, ini kita ikutin aja. Dia lucu nih soalnya, biarin. Matius 27. Iya, lucu kamu, Jo. Kang Dito, sambil Kang Dito baca, saya dengar kau ya. Sebelum sebentar Yesus dulu, itu saya ada diskusi 16 sama Kang orang. Dito. Tunggu diam kau. Sebelum Yesus ada 16 orang yang disalib dalam budaya Yahudi. Semua orang yang disalib dalam budaya Yahudi itu dibuang undi untuk Bentar jubahnya, dulu. ditombak Aduh, lambungnya. Semuanya gimana begitu itu diskusi? tradisi. Waduh, Bukan ini hanya kan Yesus saya yang ingin- dibuang undi jubahnya, bukan hanya Yesus yang ditombak Sebentar. lambungnya. Semua ada 16 orang yang dikatakan juru selamat itu disalib sebelum Yesus. Semuanya Sebentar. ditombak lambungnya. Semuanya Sebentar. itu dibuang undi jubahnya. Kau Sebentar. cocok logi kau tidak ada itu bicara Yesus ayat. Sebentar, dengar dulu. Dengar. 27 berapa? Dimut dulu Bang Goto itu. Kok masuk-masuk dia? Aku aja dari tadi nggak ngomong. Ya udah 27. Bang Goto diam berapa? dulu. Masalah dia penyesatan ini, penyesatan. Enggak nyesat. Nggak ngerti, Nanti baru- abang bantah gitu loh. Ya, Dia ngomong dulu Berapa, dia. Matius? Lanjut Bang. Udah. 27 Udah. berapa? Sudah lanjut ya. Jadi Matius tadi saya 27 katakan berapa? di Mazmur 22 ayat 18 itu nubuat tentang Yesus. Lalu Yosua, mana buktinya setelah ini? Di Matius 27 ayat 35, sesudah menyalibkan dia, mereka membagi-bagi pakaiannya dengan membuang undi. Jadi nubuatan itu digenapi. Ah, dodol kau ini. Contoh lain di mana Yosua? Nggak apa-apa, Itu nggak nggak apa-apa. kuat Yosua. Nggak apa-apa, Bang Goto. Yosua itu nggak kuat. Di mana ayat yang lain? Mazmur 22 ayat 2. Ya, cukup dong, cukup. Jadi pemahamanmu di sini. Kan harus 2 ayat untuk menguatkan saksi. Oke, di mana lagi? Betul Coba. tidak? Di mana? Di mana? Mazmur lagi, coba? 22 ayat 2. balik Allahku, lagi? Allahku. Nah, ini gimana ini kalau di
Belum dibacakan loh ini. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Aku berseru tetapi engkau tetap jauh dan tidak menolong aku. Di mana roh Yosua ayatnya itu? Terus? Nah, itu coba di penyalipan Matius Yesus pada 27, saat 40, Yesus berseru. 46. Sama dengan Matius 27, Eli, Eli, 46. lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Nubuatan Yesus ini sudah terjadi. Kenapa Yesus itu dinubuatkan? Karena dialah sang firman Allah yang menjadi manusia. Karena Allah itu tidak terlihat. Udah, cukup. Sebentar, Jangan berdoktrin. Yohanes 1 ayat 18, tidak ada seorang pun yang dapat melihat Allah. Lalu Yosua, siapa yang datang itu? Udah, Itu oke, firman cukup Allah ya. yang menjadi manusia. Karena di Quran pun Ini dituliskan, kebanyakan. Aduh, Nisa kemana-mana. 171, Isa anak putra Coba diam Maryam dulu. itu Coba utusan diam Allah. dulu. Saya nggak bisa ngomong. Dan Oke, cukup. kalimat Allah disebutkan. Cukup, baik teman-teman, ini poinnya sudah kita ambil dari pemahaman Yosua. Izinkan saya berbicara satu materi full ya. Nanti pahami Koera, Pak Aksela dan Yosua. Pemahaman yang saya mau narasikan untuk kita menjadi sumber edukasi ya. Oke, mantap. Oke, final Lanjut, Bang. history ya. Final history tadi ada hubungannya dengan Ustadz Arif mengatakan bahwa sehingga manusia zaman sekarang atau setelah keadaan itu memperselisihkan. Di surah An-Nisa ayat 158. Sebentar. Memperselisihkan. Sebelum kamu jauh-jauh, ya. Pertanyaan saya, kamu percaya nggak penyelipan itu terjadi? Ini saya rangkaikan dulu materinya. Pertanyaan Anda nanti bisa dikaitkan ya. Quran menyebutkan ada penyalipan itu ada, tetapi orangnya diganti. Udah, biar saya lanjutkan. Jangan potong dulu. Bang Yosua, biarkan aja dulu. Kang Dito, tadi waktu Bang Yosua kan masuk, Kang Dito diam dia. Bilang aja, udah. Lanjut, Kang Dito. Oke. Jadi di Bible Yohanes pasal 7 nomor 43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Ini narasi Bible tentang penyalipan dia, tentang kisahnya Yesus. Ia disalib, ditangkap, kemudian bangkit atau apapun. Dikatakan di Yohanes pasal 7 nomor 43, maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Termasuk Edis dan Bom. Ini memperselisihkan. Karya siapa ini? Satu bilang iblis, satu bilang Bapak sang sumber. Itu diperselisihkan dan itu memang tertulis Yohanes 7 nomor 43. Nah, penyalipan Yesus ini persepsinya, catat baik-baik dan perhatikan. Izin Bang ini, Kang Dito, jangan bawakan itu tentang, bukan itu sumber hidup itu, bukan, nggak ada hubungan dengan penyalipan. Itu cuma Ya, kalimat makanya- gituan, nggak boleh kaitkan dengan tentang Yesus. Iya, ini kan terjadi. Enggak, itu gitu nama loh. framing namanya itu, nggak boleh. Iya, Ambil satu awalnya ayat. Seakan-akan Kang Dito lebih tahu dari kita ini. Ambil dari 37. Saya Jangan memang langsung lebih tahu 43. daripada kalian. Makanya Jangan diam dulu. comot-comot Alkitab. Nah, makanya saya monitor di sini Kang Dito, nggak boleh. Kenapa? Sabar dulu. Saya baru mau membahas persepsi penyalipan Yesus. Kalau Iya. yang tadi itu premis, Kalau itu nggak boleh pakai. Dengarkan dulu. Sabar. Lanjut. Ya, Yohanes 7 nomor 43 itu yang mendasari narasi saya atau premis. Maka timbullah pertentangan di antara orang banyak karena dia. Sampai sekarang ya. Ini premis, meskipun ini bukan perkataan Yesus tapi tertulis di Yohanes 7 nomor 43. Nah, persepsi penyalipan Yesus di Markus pasal 15 nomor 24. Kemudian mereka menyalibkan dia. Ini juga pernyataan dari penulis. Kemudian mereka menyalibkan dia. Nah, di Matius 27 nomor 46 tadi Yosua mengatakan kira-kira jam 12 apa jam 1, jam 13. Berserulah Yesus dengan suara nyaring, Eli, Eli lama sabaktani. Tuhan, kenapa engkau meninggalkan aku? Kalau dia Tuhan, dia memanggil Tuhan ini. Tuh dulu. Oke. Sabar dulu. Diamnya dulu. Masih panjang narasi saya. Kita diskusi. Sabar dulu. Sekarang Kang Dito dulu, biarin aja. Iya, sabar dulu. Nggak usah kejang-kejang, oke? Kemudian di Markus 14 nomor 42. Ini prosesi pertama kali ya. Markus 14 nomor 42. Yesus mengatakan, bangunlah kamu, marilah kita pergi. Lihat,
orang yang menyerahkan aku sudah dekat. Siapa yang menyerahkan? Sudah pasti Yudas. Itu perkataan Yesus, Markus 14 nomor 42. Nah, yang herannya di Markus pasal 14 ini di nomor 16 mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Ya. Mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi di kisahnya yang dikisahkan oleh Yohanes pasal 7 nomor 44. Saya koreksi. Di 16 bukan itu, Bang. Oh, 16 bukan ini. Bukan itu kata kalimatnya. Yang ada di berangkatlah ke dua murid itu beda. Coba dikoreksi dulu. Coba kita cek Markus 15-16 kali ya, sebentar. 15-16 kali mungkin, coba lihat. Ini kita harus cross check gitu loh, karena kita lagi membicarakan yang tertulis. Ya. Jangan salah. Markus 16 mungkin. 16 jadinya ya, ayat 15 nomor 16 coba. 15-16. Oke. Kita cek dulu, bener nggak nih? Ya, betul. Membawa. Oke. Itu pas. Betul ya? Ya. Mereka memegang Yesus dan memegangnya. Kemudian di Yohanes pasal 7 nomor 44, beberapa orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yohanes pasal 7 nomor 44. Di sini mau menangkapnya, tetapi tidak ada seorang pun yang berani menyentuhnya. Yang di Markus 15:16 dengan Yohanes 7:44. Tapi nggak bisa Bang disamakan itu, karena Yohanes bawa narasi sabar dulu. dengan 15 di Markus beda banget. Biar saya selesaikan. Oke. Lanjut. Saya tidak lagi berinteraksi, saya menyampaikan presentasi saya. Oh siap. Bahwa Markus 15:16 mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Betul. Kalau di Yohanes 7:44 orang di antara mereka mau menangkap dia, tetapi tidak seorang pun yang berani menyentuhnya. Nah, kalau landasan dasar setelah ini, kenapa yang ini kok tidak disentuhnya, tidak berani menyentuhnya? Dari 32 kita baca. Orang-orang Farisi mendengar orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Elohim untuk menangkapnya. Nah, di nomor, boleh saya lompati dulu kenapa harus ke 34? Nanti dulu penjelasannya. Yohanes 7 nomor 34. Kamu akan mencari aku, kata Yesus. Tetapi tidak akan bertemu aku. Sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Nah, di surga. Nabi Anda di mana? Tar dulu. Loh, gak usah kemana-mana. Ini Yesus biasa ini. Ini biasa dia ini. Dilarikan kemana-mana. Ya, di 34-nya dikatakan begitu. Lalu di 33-nya apa Kang Dito? Maka kata Yesus, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada Dia yang telah mengutus aku. 32-nya untuk menangkapnya. 33, Yesus mengatakan, waktunya tinggal sedikit, aku bersama kamu. Sesudah itu aku akan pergi kepada Dia. Ya setelah, memang kau jangan sampai membuat saya emosi ya. Kau tahu kalau aku lagi emosi berbicara, kamu potong ya. Ya, diam dulu. Diam aja dulu Bang Yosua. Dia lagi bernarasi pemaparan materi tentang nama kita. Lanjut. Iya. Makanya dia gak percaya penyalipan, kok bicara tentang penyalipan loh, aneh. Kan Presidia. Tenang aja kita. Lanjut. Sabar dulu. Makanya dengarkan, ini paparan materi yang mahal supaya kalian sadar. 10 SKS. Enggak, cuma 1 SKS saja. Materi kristologi tentang penyalipan ini perspektif dari Bible. Perspektif dari Muslim, jangan dari Bible.
Ini yang dibaca Bible goblok. Nah iya, tapi kan Nah, ini Dan nih baca makanya siapa? gitu. Oh, katanya nggak boleh Makanya menghujat. Kalau Salah, memang Bang. nggak bisa, kok diam dulu. Bisa nggak? Joshua juga sama aja, tenang aja kita bertiga. Kita Iya, ikutin aja bisa nggak? narasinya. Jangan sampai Ikutin keluar aja kotor dari mulut saya. Iya, nanti Jangan iya, jangan nanti. jangan ini. Terus nanti katanya hilang semua, nanti kita bertiga. Lanjut Bang Tito, kan itu yang baik. Orang pinter. Oke, Yohanes 7 dari nomor 32 sampai 34. Ini sebelum disalib atau setelah disalib? Atau sebelum ditangkap bahwa? Bahkan dia belum ditangkap ini. Yohanes 7 nomor 32, ini belum ditangkap. Baru menceritakan narasi Yohanes ini, orang-orang Farisi mendengar dari orang banyak membisikkan hal-hal itu mengenai dia. Dan karena itu imam-imam kepala dan orang-orang Farisi menyuruh penjaga-penjaga bait Allah untuk menangkapnya. Ada panggilan itu. Ya. Mau di- Iya, Lagi di Bali bawa ada kawannya mau dia nih diajak. Diam dulu ya, saya selesaikan ya. Jadi Yohanes 7, 32 sampai 34 itu belum peristiwa penangkapan. Belum penangkapan. Tetapi baru diinginkan oleh imam-imam tua untuk ditangkap. Tetapi dia mengatakan, tinggal sedikit waktu saja, aku ada bersama kamu, dan sesudah itu aku akan pergi kepada dia yang telah mengutus aku. Ini sinyal. Kemudian dia juga mengatakan, kamu akan mencari aku, tetapi tidak akan bertemu aku, sebab kamu tidak dapat datang ke tempat di mana aku berada. Ya. Kalau tentang penyalipan, ini endingnya. Kalau tentang penyalipan, ternyata Yesus tidak ditangkap, tidak disalib, bahkan tidak mati. Dari perkataan Yesus sendiri. Nah, kalau dalam waktu penangkapan kalau ini perspektif kami ya, kalau kita sudah buka-buka seperti ini, kalau perspektif seperti ini kan dalilnya kita ambil dari Bible. Entah kalian mau pakai atau tidak itu urusan kalian. Yang jelas ini tulisannya begitu, bukan kita menarasikan, mempresentasikan tafsiran, tetapi jelas-jelas bahwa Yesus tidak mengalami ditangkap, apalagi disalib dan mati kemudian bangkit jadi hantu. Itu loh. Oh, ini sudah Itu premis ya. Itu premis. Dah. Kemudian apa kau ngatain aku penghujat bangsat? memang kamu. Emang anjing mulutmu. Udahlah. Nah, Kang Dito nggak usah Kenapa marah. Anda katakan sebagai hantu? Bang Itu Yusuf. kan Kau open cam sekarang. Kau open cam itu lawan aku. menghujat. Bajingan. Di dalam keimanan Di Kristen, mana aku menghujat? Yesus tidak menjadi hantu. Ingat itu, saudara. Oke. Bang Ada Yusuf, nggak Kamu tertulis akan bahwa dihakimi murid-murid nanti kalau Isa itu datang. ada nggak? Kalau Coba aku Isa itu konfirmasi datang, sama dia mu. akan Ada menghakimi. nggak murid-murid? Bang Yusuf, izin Bang. Murid. Santai aja. Murid-murid menyebut Biasa mereka dirinya seperti hantu. itu. Terima aja. Lanjut Bang Kang Dito, mau dibilang hantu belau. Si Silakan aja. Joshua lama-lama agak kurang ajar nih. Kita offline aja, tempelang-tempelangan. Mau? Jangan. Aku kan ada di Ya, sini. memang kamu kau kurang ajar kamu memang. Kamu kurang ajar Matamu, memang. kau udah mau mati bangsat. Anjing kau memang pemakan babi kau anjing. Bang Asela, jangan emosi. Ikutinlah saya. Kuyara itu santai orangnya. Izin turun. Tidak. Udah, Dia pergi aja bahasa kau, kaum beriman kan pemakan babi. begitu. Bajingan kau memang. Kan Kalau gimana nggak ada dia? babi kamu gak akan. Kan ya udah keluar satu jadi ya kan. Santai aja. Gak apa-apa. Dia nggak mau Gak ada diskusi. babi kan gak ada umroh kalian. Gak bisa Udah umroh. matamu, udah mau mati. Loh, Kau kamu nggak ada sana, bawa- babi. bawa pantat keledai sana. Buang aja. Orang-orang Kristen tidak mau diskusi, tidak mau akademis, cuman mau kayak begitu. Kau buang aja. Kau sampah bangsat. Lanjut Bang. Bang Kang Dito jangan marah. Biarkan mereka di bawah. Saya nggak marah. Saya cuman ingin nyerang psikologinya bahwa kita lagi berbicara di sini ada narasi dan representasi. Kemudian dia mengatakan saya menghujat. Apakah murid Yesus tidak menyebut dirinya hantu? Ya. Apa gak menghujat? Santai aja. Lanjut. Iya kan ada kan tertulis bahwa murid-murid menyebut Yesus hantu? Ada nggak? Iya, kalau ada kan kalau nggak boleh dibilang hujat. Lanjut aja, lanjut. Tinggal berapa halaman lagi narasinya, Bang? Hati. Gak kedengaran, Kang Dito. Atau Kang ini, Bang Goto, lanjut Bang Doto.
Dia kayaknya ada Oke. Saya kembali lagi. Kalau saya hanya pengen kita berdiskusi ini kan menambah wawasan tuh. Untuk kita saling sharing. Tapi kalau merasa terzolimi, terserang. Loh, Anda diserang sama bebel Anda sendiri gitu loh. siap. Bukan saya mengarang Indah. Kalau memang mau hikmat, baik-baik gitu ya. Ya kita dengarkan, kita gantian ngomongnya. Itu. Lanjut abangku. Oke. Nah, hal ini apa yang dikatakan oleh Edis bahwa iblis yang memberikan karya penyalipan ini sehingga fakta penyalipan itu diprakarsai oleh si Isis atau si iblis, kan gitu. Iya, cek. Oke, poin ini sebenarnya gambarannya apa yang dikatakan Yesus pada waktu mengajar tentang muridnya yang bernama Petrus dikasih tahu akan menyangkal dia 3 kali. Matius 26 nomor 31. Dari nomor 20-nya setelah itu kan, setelah melakukan nyanyian-nyanyian, pujian-pujian, kemudian Yesus tiba-tiba mengatakan kepada mereka, malam ini kalian semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala. Aku akan membunuh gembala. Itu sebab tertulis. Sebab ada tertulis, pastinya Yesus mengajarkan kepada muridnya ini mengutip di Perjanjian Lama, Zakaria 13 nomor Zakaria 13 nomor 7. Bangkitlah hai pedang, bunuhlah gembalaku. Firman Tuhan, demikian firman Tuhan. Saya baca aja biar nggak dikira nanti salah-salahan. Oke. Matius 26, teman-teman boleh di cross check ya. 26 nomor 31. Ini materi sebenarnya menjadikan pertengahan antara Edis dan Bom-Bom. Bisa nanti dikoordinasikan teman-teman Kristen supaya sama-sama Kristen jangan cakar-cakaran lagi. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku, sebab ada tertulis aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Kalimat ini yang ini udah ada kok tadi suaranya. Aman? Saya nggak ada ya. Oh. Bapak. Power on 14. Cek. Cek. Ah itu enggak. Yaudah itu aja lah. Oke. Ini aku tampilin ya. Aku akan membunuh gembala. Aku ini semuanya merujuk kalau persepsinya Bom-Bom, aku ini Bapa. Kalau persepsinya Edis, aku ini iblis. Bapa akan membunuh gembala. Versinya Bom-Bom, aku ini Bapa, pencipta langit dan bumi yang membunuh Yesus, membunuh gembala. Kalau versinya Bom-Bom, Bapa ini yang akan membunuh gembala, membunuh Yesus. Jadi Kuera dan teman-teman Kristen yang lain, ya, ini kita harus cross check kan? Aku ini siapa? Apakah ini Bapa pembunuh manusia sejak semula sehingga dia membunuh Yesus? Ini Bapa pencipta langit dan bumi, atau ini adalah iblis yang pembunuh manusia sejak semula? Kita tampilkan saja. Kita cek. Ini yang tertulis di Zakaria 13 nomor 7. Sambil di cross check aja. Di sini kita tidak menghujat, ya, tidak juga merepresentasikan yang tidak tertulis. Gitu loh. Nih. Hai pedang, bangkitlah terhadap gembalaku, terhadap orang yang paling karib kepadaku. Demikianlah firman Tuhan semesta alam, bunuhlah gembala. Ini seruan daripada Tuhan di Perjanjian Lama memerintahkan bunuhlah Yesus. Ini perintah.
sehingga domba-domba tercerai-berai. Ya, sampai di sini. Kemudian di sini aku, ini Bapa itu Elohim, akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Mengenakan tanganku yang lemah. Cek, aman. Ada telepon lagi, siapa lagi nelpon? Udah dipanggil itu bang, antar dulu. Aduh, nanti lewat rezekinya. Selamat siang. Sama Bang Joman. Siap. Kristen kah atau Hindu? Selamat siang Pak Nyoman. Kristen dia pemakan babi. Oh. Nggak semua bang makan babi Kristen. Abang jangan Nyoman ini pemakan babi, yang dodolan babi kok. Aku nggak makan babi gimana? Mangan babi gak mangan babi ku lho urusane opo? Nggak nyambung ya, Tuhan aja nggak kenal babi. Wong itu ya Tapi kok dipangan dong, Yesus gak pernah makan babi kok. Babi itu Lima apa ternak itu dilarang. Tapi babi itu digunakan manusia untuk bidang kesehatan. Iya, serum, anti serum. Cari copo sih, Vaksin. cari copo. Dan itu babi itu ya ciptaan Tuhan, ya toh? Betul. Serum Salahnya itu apa kan sih dari makan babi babi? itu. Salahnya apa? Makan babi, makan ayam, makan sapi, salahnya itu apa? Yang salah Ya, itu nggak minum ada, kencing. Minum kencing ternak itu yang salah. Nah, itu betul. Iya. Apalagi kencing sendiri, itu lebih parah lagi. Bang Alip. Aduh, Bang Alip. Ono meneh minum asal lihat YouTube ya. YouTube ini kan kita nggak tahu jadi tahu. Ada yang korban minum kencingnya Nabi Muhammad, minum darahnya Nabi Muhammad. Aduh, aku tambah Iya, nggak tahu bener kayak itu. Kano, sing ono iku darah Yesus sing diombe. Oke, sabar dulu Pak Nyoman. Sampai Saya lanjut. Paman, nggak asli minum, Bangku. sampai Yaudah, Pak Arif, sampai lihat di YouTube minum apa darah Muhammad diminum nanti kan ada. Bener tak Saya salah? lanjut. Saya lanjutkan. Kano. Oke, saya lanjutkan ya. Sampai di sini tadi ya. Aku akan mengenakan tanganku terhadap yang lemah. Mengenakan tangannya ini, Elohim ini atau Bapa ini untuk membunuh yang lemah atau untuk menolong yang lemah. Karena perintahnya di atas adalah bunuhlah. Ini yang harus kita pahami. Kalau ini sini Bapa yang menyuruh membunuh Yesus, kan gitu? Bapa yang menyuruh membunuh Yesus. Lalu siapa? Lalu siapa yang membunuh Yesus? Nggak dengar dia. Kontek. Lanjut, kedengaran. Oke. Nggak, ini maksudnya perintahnya Tuhan Guru Besar semua ini, bunuhlah gembala, bunuhlah Yesus. Bukan dia yang membunuh, tapi ini memerintahkan. Kalau yang di sini, aku akan membunuh gembala. Ini dia yang akan membunuh. Jadi aku ini Bapa atau aku ini kepada pengeksekutor. Bapak pembunuh manusia sejak semula, yaitu iblis. Aku sedikit Bang Kang Dito bisa menangkapin ayat itu, ayat Matius 26 ayat 31 tuh. Boleh. Begini abangku, abang bawa-bawakan Matius 26 ayat 31 ke perjanjian lama, Zakaria 13 ayat 7. Di sini 31 itu orang-orang murid terguncang karena tertulis aku akan membunuh gembala. Maksudnya kan gini, gara-gara dia semua akan terbunuh gitu loh. Contohnya buktinya dia kan tersalib. Lihat tuh si Paulus kena juga kan gitu. Coba lanjut. Kalau di sini ada tertulis, menurut Kuera tertulisnya di mana? Sebab ada tertulis, ini tertulisnya di mana? Cocok nggak dengan yang ini tadi?
Yang ini. Sehingga domba-domba terjadi. Bunuhlah gembala. Tuh. Cocok nggak nubuatannya? Ini nubuatan apa bunuwat ini? Ini kalimat ini abangku, kita nggak bisa lepas dari perikopnya Petrus dan akan menyangkal Yesus. Ini aslinya sebenarnya dinarasikan di sini, kalimat ini seolah-olah kita ambil yang negatif thinkingnya gitu loh. Bukan. Saya bertanya, sebab ada tertulis ini tertulis di mana menurut Kuwera? Yang tadi atau bukan? Bukan yang di Zakaria, itu bukan itu, jangan di karang-karang share, ada Lalu di mana? hubungan. Oke, lalu di mana? Ya bahasa itu ya tertulis kan nggak tahu di mana, tapi kan banyak seperti itu, seperti lucu Kuwera Begini, kalau kita mau sebab diskusi. ada tertulis dalam Taurat yang mana contoh terkutuklah orang, di mana tertulis tulisan terkutuk gitu di Taurat, sama aja artinya. Nah, Ini saya ibaratnya boleh, pemahaman. saya boleh gini Kuwera, karena saya kan diskusi juga bukan hanya dengan jemaat, dengan pendeta pun, Bapak Budi Asali di TikTok ini, dengan pendeta siapapun. Kalau Tritunggal pemahaman, sebab ada tertulis, ini merujuk ke perjanjian lama. Di mana kalau ini tentang pembunuhan gembala dan kawanan domba tercerai-berai, kan di sini tadi udah pas. Domba-domba tercerai-berai juga. Nih Zakaria 13 nomor 7. Ini malah kayak aku yang ngajarin Kuwera. Aku lebih Kristen daripada orang Kristen jadinya. Oke. Untuk Oke, memahami pas. itu. Saya udah lihat linknya, pas lanjut abangku. Udah, besar sekali Ya pun kan? dong salah. Ya udah saya lihat linknya, Iya, betul. ya udah. Lanjut. Oke. Jadi kalau di sini ini adalah perintah. Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Ini perintah, bunuhlah gembala. Apakah Yahweh yang membunuh atau bukan Yahweh yang membunuh? Kan itu yang diperselisihkan. Kalau Edis melihat karena ini perintah bunuhlah gembala, Edis mengatakan ini iblis yang membunuh Yesus. Itu karena di sini Tuhan hanya memerintah. Siapa eksekutornya? Iblis atau Bapak itu sendiri? Nah, ini terkait dengan penggoncangan iman tadi. Nih, ini penggoncangan iman. Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Wahai orang-orang Kristen. Kang Dito, coba dulu ambil resum daripada Petrus akan menyangkal ini dari 30 sampai 35. Kira-kira kesimpulannya apa? Bukan mengarah ke sana, tapi abang ngambil satu ayat aja coba. Kalimat dari 30 sampai 35. Satu perikop loh yang abang ambil tadi ayat cuma 31 itu. Coba kira-kira abang ngambilnya gimana coba? Baik. Kesimpulannya. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Ada kamu bangkitkan gitu. Kemudian Petrus menjawab, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sesekali tidak, kata Petrus. Yesus lagi ngomong, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Ini kan kaitannya dengan kisah cerita penyangkalan Petrus sampai ayam berkokok. Nah, tetapi tidak nyambung dengan ayat 31 yang abang langsung premingkan Allah itu membunuh Yesus apa? Ya, dengarkan. Makanya kalau dalam hal kritik teks mengarah kepada konteks. Tapi kalau tentang teologia nih, aku di sini Bapak pencipta langit dan bumi, gembala di sini Yesus. Teologia ya. Tentang teologia Yesus. Tapi ini apakah Bapak beneran ini yang akan membunuh Yesus? Persepsi bom-bom, prakarsa pembunuhan terhadap Yesus itu Bapak. Menurut Edis, aku di sini prakarsa pembunuhan kepada gembala Yesus ini iblis gitu loh. Coba kita cek sekarang. Kita pindah ke Yohanes 8. Selamat sore semua saudaraku Islam. Yohanes 8. Begini dulu saudara Kristen. Siapa ini? Aku Lura, kau diam dulu. Muncungmu masih belum diizin. Karena ini saudaraku Kristen, nggak bisa. Itu kera iblis. Kau diam dulu. Loh. Oh, ini mau apa? Kau cuma mau ganggu orang diskusi, ngapain kau naik? Itu memang karya iblis. Nggak mungkin lah mati Yesus itu. Ya udah, karya iblis. Karena sudah tahu Tuhan karya iblis itu, makanya ada nubuatan di dalam Ulangan. Ya udah diam dulu kau muncungmu. Ini lagi ngomong belum selesai.
Aku nggak bisa Masalahnya lihat. bom-bom itu mengatakan bahwa penyaliban itu karya Tuhan, karya Bapa, kehendak Bapa. Yang benar yang mana? Edis apa bom-bom? Makanya saya jelaskan. Iya, enggak dulu. Bom-bom salah berarti. Coba katakan kalau berani Bukan kau. dulu, Ustaz. Ya Saya udah, lanjutkan dulu, biar Ustaz. Pak Elman dulu, Pak Elman, Pak Elman. Kok ngatur-ngatur, goblok. Salah mengerti yang Kok diem diartikan. dulu, kotamu. Diem dulu. Ini saya selesaikan dulu. Gantian. Ini kan saudara Kristen nggak bisa menjawab juga ini. Makanya saya naik dari di Saya atas ini. belum selesai. tinggal Bang dulu. Elman, Bang Nyoman, Selesai ya? biarkan dulu dia pasti bernarasi. Nanti dikasih waktu nanti sama Kang Dito. Lanjut Kang Dito. Iya, ini agak lain. Baru naik. Nggak sapa, nggak salam nanti dulu lah orang lagi ngomong. Nggak punya adab kok rupanya. Ya, jadi Sama aja dengan orang. Kau diam dulu, Bangsat. dinarasikan di Aku belum sini. Tengah dulu sama saudara Kristen supaya bisa melanjutkan ini menjelaskan. Ya, yang nanti dinubuatkan giliranmu. Allah sudah kerja iblis ini mau ingin mencelakai utusan. Makanya di dalam Ulangan akan kubangkitkan, itulah nubuatan Allah. Ya, itu teruskanlah saudara Kristen. Itu karya iblis itu nggak mungkin lah mati. Yesus kalau nggak ada berencana, manusianya nggak suka sama Yesus. Diam dulu. Aduh, aku Oke, belum terima kasih. selesai nih materiku. Oke, berarti bom-bom penyesat ya. Bom-bom selama ini penyesat ya. Ya, poinnya nanti di sana. Saya harus mengulang lagi nih. Si Nyoman, kau nggak boleh kayak gitu, Pak Nyoman. Lanjut aja Bang. Kayaknya udah kita terima Iya, tadi Bang. iya. Kang Dito nggak usah diulang lagi. Udah paham kok. Iya, enggak, di sini harus aku ulang. Aku akan membunuh gembala di sini. Aku di sini. Siapakah pembunuh manusia sejak semula itu? Nah, kata Yesus kan gitu tuh. Gimana tadi? Yohanes 8. Buka yang lain lagi. Nih, Yohanes 8:44. Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula. Dan tidak hidup dalam kebenaran. Sebab di dalam dia tidak ada kebenaran apabila ia berkata dusta. Ia berkata atas kehendaknya sendiri. Sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Iblis ini juga bapa loh. Ini bapa iblis. Iya, Bapak dusta itu. Ya, di sini aku akan membunuh gembala. Aku di sini bapa atau bukan bapa? Atau tetap bapa juga? Lalu ini bapa yang mana? Bapa pembunuh yaitu iblis atau bapa pencipta langit dan bumi yang menginginkan membunuh Yesus? Begitu. Saya sedikit saja. Kalau mau keras-kerasan suara, energi kita habis. Kan gitu. Jadi buat teman-teman Kristen, ini tempatnya kita dialek, diskusi untuk menambah wawasan. Kenapa Edis dan Bom-Bom berselisih tentang hal itu? Gitu loh. Bukan tentang kita Islam mau ribut ikut campur. Justru kami lebih paham tentang teologi kalian semua. Apalagi saya. Itu aja. Saya boleh sombong ya. Oke, lanjut. Silakan bantahannya. Silakan Bang Nyoman sama yang tadi. Saya dengan Kang Dito udah hampir mengarah sama. Kalau ada terbukti kita nggak usah bantah. Bang Nyoman mungkin ada mau klarifikasi dengan pernyataan Kang Dito. Saya baru ini belum nyantol sama sekali. Tapi kan gini Bang, kalau kita ini kan bahasa Indonesia ya, mungkin kalau pakai bahasa Yunani mungkin lebih jelas mungkin ya. Nah, kita kan nggak bisa bahasa Yunani, tapi kalau mengarah di sini, kalau memang salah paham ya sudah, kita nggak bisa menurut iman kita aja toh, pemikiran kita gitu loh. Intinya kita tetap tertuju pada Yesus. Kematian Yesus, bangkit pada hari ketiga, 40 hari dia naik ke surga. Sudah gitu aja. Pada akhirnya. Ngomong apa gak jelas diskusi. Jadi nggak usah terlalu diribut-ributkan gitu loh. Kalau saya itu begitu. Jadi kalau saya nih Kang Dito, tentang yang saya apakan belum pas untuk membuat kalimat aku itu sebagai Allah ya, aku akan membunuh gembala.
kayaknya posisi itu nggak bisa diambil hanya ayat 1 itu untuk menjudge seperti itu. Karena judul jelas kok perikopnya tentang Petrus akan menyangkal Yesus. Dan jelas, kan tiga kali dia. Bentar dulu, ini narasumber Muslim pada monitor mungkin Kang Baal. Wah, anak baik ini luar biasa sama Pak Goto, sama Kang Dito. Host, biar diskusi materinya jalan. Ya. Aku lagi ada kelas di Zoom, jadi nggak bisa ikut buka mic masuk ke sana. Iya, saya menyimak Ustadz. Taman. Oh siap, lanjut. Oke. Ya, jadi Kuera kalau tidak berani karena ini temanya mengangkat ini Edis ngomong penyaliban karya iblis. Kalau dilihat-lihat itu saya kira nggak terlalu ini. Kenapa? Itu udah hampir 2000 tahun yang lalu kan, ngapain dibahas-bahas? Perkara-perkara siapa kek apa kek? Sekarang udah Tuhan dia udah kembali kepada tahta kemuliaan, ngapain dibahas-bahas? Bukan ke sana, bukan ke sana poinnya, Saudara. Poinnya adalah ini dua apa namanya ya? Iya, dua berbeda pengajar pendapat di online ini berbeda pendapat gitu loh. Sebenarnya ya kita nggak kaget, kita tahu bahwa di Kristen itu 65.000 denom itu fakta gitu loh. Iya. Tapi ini kan tentang dua orang yang terkenal nih di apologet Kristen. Bahkan sampai Elia Miron pun ikut-ikut. Kemudian kalau saya menanggapi ikut-ikut. abangku begini, kenapa dibilang Bang Edis, mungkin saya nggak nonton ya. Cuma saya dengar-dengar itu ada dari saya nggak jarang nonton Edis ya gini. Kalau mengarah ke sana ada benarnya juga Bang. Contoh mengarah ke saya ke si Edis ya. Kalau mau mengarah ke pembenarannya gini contoh. Justru berapa kali penghalang-penghalang supaya ini akan terjadi sama beliau. Dia udah tahu, dia akan ya udah jelas kok di apa itu Lukas 24 ayat 7 anak manusia itu harus disalibkan, mati dan bangkit hari ketiga. Udah fakta, udah tertulis. Artinya sempat dihalangi oleh iblis. Pertama, yang masuk kepada Yudas. Yang Baal bilang itu dilantiklah begini-begini. Bukan. Dia murid bagus kok si Yudas. Tapi ternyata bisa kena hasut dia gara-gara uang sekeping itu pas mau nangkep. Kan gitu. Itu pertama. Kedua, masalah si Petrus sendiri. Kemanapun akan saya inikan. Wah, bukan gitu. Buktinya ayam berkokok dia menyangkal 3 kali. Artinya Tuhan sudah tahu. Ya sudah tahu. Cuman siapa yang menggagalkan? Ya pasti ini. Buktinya waktu proses ini apa namanya? Penyalipan kan justru kan dibilang Israel itu iblis. Kenapa? Buktinya warga Israel itu yang bilang, biarlah kami yang menanggung semuanya. Orang Pilatus sudah cuci tangan, nggak ada bukti. Sebenarnya kan nggak boleh orang yang tidak berdosa atau tidak ada salah disalibkan. Ternyata mereka memilih malah sini kan, lepas si Barabas. Karena saking kesannya lihat Yesus, kok dia bisa, kan salah satu yang paling parah kan, bisa 3 hari bait Allah ini runtuh dibangun. Kan bingung kan? Baru dia ngaku Mesias atau pokoknya apalah. Jadi merasa ini pemfitnah. Wajar harus dimetongkan gitu. Jadi lepas tangan aja. Yang eksekutor kan tinggal melaksanakan aja. Kenapa? Karena waktu Paskah itu kan ada seperti kita lah kemerdekaan. Ada beberapa tahanan bebas ini. Tapi karena timingnya pas di Paskah itu, Paskah waktu ini, Paskah itu ada bukan Paskah ya waktu kebangkitan Yesus ya. Paskah posisi bangkit dari keluar dari Israel itu jadi diperingatin. Ada beberapa penjahat-penjahat diampunin apanya salahnya, termasuk ini sisi Barabas itu udah harus masuk kutukan, dia harus disalib, dimetongkan. Ternyata dipilih orang rakyat Yahudi, ya itulah dia yang dimetongkan Yesus. Jadi yang membunuh Yesus itu bukan Kristen, Kristen belum ada di situ, orang Yahudi karena nggak suka gitu, karena memfitnah ajaran mereka. Lanjut. Ya, kalau dibilang orang Yahudi yang membunuh Yesus, bukannya tadi udah dibahas sama Bang Baal tuh, salah satu murid itu yang disebut iblis. Tapi itu Bang, saya kurang menerima Bang Baal dilantik 2 murid iblis, bukan itu. Artinya saat genting loh itu, udah terakhir itu, karena mata duitan kali siapa Yudas Iskariot itu, dia yang bisa dirayu. Berarti kan iblis sudah masuk nih. Jangankan tuh sebelum pun disalibkan, dia udah diuji di gurun pasir kan, bahwasanya melompat lah gitu. Pasti ada malaikat menampu apa. Kalau diikuti berarti udah ikut iblis, berarti kalah sama, berarti ikut dengan si Hawa kan, mau terayu dengan iblis jatuh. Jadi nggak jadi
apa ini? Apa kejadian ini? Oke, Tapi Iwan udah Bila tertulis semuanya yang ada di live YouTube. Lukas 2 apa? 24 ayat 7. Sebenarnya tema Anak ini menarik manusia kalau dari itu awal, harus tapi disalibkan, saya mati sendiri dan dikuburkan dan akan saya bangkit hari sayang ketiga. sekali maksudnya. Seandainya tidak Ya Allah, lagi ada tidak kelas hidup, ini di Zoom tidak bersama ada sama kata si teman Paulus santri. yang di Roma Jadi saya 14 ayat tidak 9 bisa kan ya. turut serta Jadi untuk manusia jadi berdiskusi. Tuhan, itu aja kok. Semoga nanti Tidak kita ada relate kata ya, yang kita apa live enak. ulang Aku dengan melihat bangkit Tuhan, nggak ada. gebrakan Padahal lagi, yang mati narasumber OTT-nya aslinya juga kan Yesus kan, tapi udah cukup ngomong jadi Tuhan. ada Kenapa? wawasan, Mau semoga nyentuh itu aja sehingga nggak bisa. menambahkan Jangan dulu sentuh aku. menambah sebab aku wawasan pulang ke pengetahuan Bapak. juga bagi Berarti kita kan semua, karena kita udah kembali ini kan belajar ternyata roh kan. Lanjut. tema yang sering kita gaungkan dari Jadi kan dua pemahaman kalau beberapa yang saya bulan paparkan atau bahkan ternyata tahun Yesus itu belakang. tidak ditangkap. Ini terjadi karena pecahnya ada ini di bertentangan tahun tuh, ini, di Markus akhir tahun tadi, ini, yaitu 15, nomor 16. saya mati dulu yang sore ini ya. Ini pecahnya itu di akhir tahun ini karena terjadi perseteruan antara Bom dengan Edis dan juga nanti beberapa teman-teman yang ada di belakangnya. Itu sangat menarik dan sangat lucu. Cuman saya tadi teringat salah satu ayat Al-Quran. Benarlah kata ayat Al-Quran surah An-Nisa 157, wa innal ladina ikhtalafu fihi lafi syakkim minhu. Mereka itu berada di dalam keraguan-raguan. Mereka tidak yakin, mereka berselisih, sehingga apa, terjadilah pertengkaran, pertikaian atau perbedaan pendapat atau saling menjatuhkan. Oke, Iwan Bila semuanya, yang kali ini kita tutup dulu live-nya. Insya Allah nanti kita sambung lagi ya di pembahasan dan materi yang menarik ya. Terima kasih Kak Mila. Di sini ada juga Kang Acai, ada Khairunisa, Masya Allah tetap setia selalu di Al Alif Channel. Ada Reno Aji. Aduh, mana lagi ke atas, dan semua Iwan Bila yang Kak Radara, semua yang setia menyimak di Al Alif Channel ya. Yang ini kita tutup dulu, insya Allah nanti kita sambung lagi. Kita start dengan materi yang cukup menarik dan juga narasumber Kristen yang ada sedikit menambah atau gregetnya gitu ya dalam diskusinya. Hadanallahu wa yakum ajmain, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta. Kita tutup. Assalamualaikum subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana? Lagi ada kelas saya di Zoom, jadi kalau saya tidak bisa ikut fokus juga untuk diskusi. Oke? Nanti insya Allah nanti dilanjut lagi. Siap, terima kasih semua.